Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kesempatan muwajahah, bertatap muka, bertemu di masjid, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dan di pondok pesantren apa ini? Dar El Iman. Di mana? Di Padang. Ya, di Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Baik. Selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bahas satu buku singkat atau satu buku kecil ya, yang berjudul Untukmu Wahai Penuntut Ilmu. Antum menuntut ilmu nggak? Iya atau tidak? Ya, ya. Sebagai nasihat bagi kita semuanya. Ya, karena kita harus senantiasa menjadi penuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Ya, insya Allah ada 4 pembahasan. Ada berapa? Ya, tentunya nggak semua kita bahas, ya kita ringkas-ringkas aja, ya biar waktunya cukup. Pembahasan yang pertama, ya tolong ini semuanya dicatat ya, nanti di akhir kajian Ustadz tanya nanti, ya nanti yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah. Ya, nanti hadiahnya bawa ke sini Ustadz Ifat ya. Nah, Ustadz bawakan hadiah langsung dari kota Madinah. Jadi hadiahnya bukan kaleng-kaleng ya, insya Allah. Makanya syaratnya harus apa? Nyimak dengan baik, catat ya, karena kalau nggak nyatet ya susah jawabnya nanti. Tip, pembahasan yang pertama ya, karena isi buku ini cuma 4 aja. Kewajiban menuntut ilmu yang pertama. Pembahasan yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Ini sebenarnya antum sudah tahu semua, cuma ya namanya nasihat itu harus terus disampaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, metode meraih ilmu. Kemudian yang keempat, penghalang meraih ilmu. Ya. Siapa yang bisa ngulangi? Ada berapa pembahasan? Ada 4. Siapa yang bisa ngulangi? Ayo berdiri. Yang baju kuning. Kenalkan nama. Dari mana? Ya, namanya siapa? Abi. Hah? Abik dari Pariaman. Masya Allah. Ustadz baru dari Pariaman. Ya. Sebutkan. Penghalang meraih ilmu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan duduk. Ya, mau dapat hadiah nggak? Ustadz Ifat, mana hadiahnya? Ada di sini. Oh, ini hadiahnya. Anak kira belum. Hadiahnya mushaf Madinah. Ayo Mas, sini Mas. Mas Abi dapat. Ya. Ini mahal nih. Ya, barakallahu fiik. Ustadz bawa banyak nih, santai aja. Keluarkan.
Makanya semangat ya. Baik, fokus ya. Kita membahas poin yang pertama dulu. Pembahasan yang pertama apa itu? Kewajiban menuntut ilmu. Kira-kira menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang wajibnya menuntut ilmu adalah surat Muhammad. Ya, surat Muhammad Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah, pelajarilah, tuntutlah. Ya, subhanallah. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita bisa tahu cara ibadah? Sedangkan ibadah itu butuh ilmu. Jika seseorang melakukan ibadah tanpa landasan ilmu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Maka alhamdulillah Allah berikan taufik, kemudahan bagi antum semuanya untuk bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Karena nikmat ini, nikmat menuntut ilmu ini tidak diberikan kepada semua orang. Alhamdulillah Allah memilih antum dari sekian ratus juta orang di muka bumi ini untuk bisa talabul ilmi, untuk bisa menuntut ilmu. Lalu kemudian sebagaimana Ustadz katakan tadi, namanya ibadah itu butuh ilmu. Kalau ibadah dilakukan tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada ilmu, tanpa ada contoh dari kami, tanpa ada ajarannya dari kami, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karenanya Imam Ibnu Ruslan menguatkan perkataan dari sabda Rasulullah SAW di dalam Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang bisa ngulangi? Nah, dapat tadi ya. Bisa mengulangi perkataan Ibnu Ruslan? Ayo. Ayo Ustaz, ulangi sekali lagi. Perhatikan. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ah, siapa? Ayo, angkat tangan, Mas. Silakan. Ayo, perkenalkan siapa namanya dan dari mana, kelas berapa? Muhammad Habibi. Min aina? Kayu tanam. Oh, dekat Pariaman. Ya, ya. Kelas berapa? Sadis. Oh, udah 12 berarti. Ayo sebutkan. Ulangi lagi. Apa artinya? Amalannya tertolak, tidak diterima. Tidak diterima sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mumtaz. Ah, dah dapat tadi ya. Ya, insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Taib.
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, itu yang menunjukkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya. Jadi itu beberapa, ada dalil Al-Qur'an, dari sunnah, ya, kemudian ada dari qaul ulama yang menunjukkan tentang kita harus menuntut ilmu. Kemudian poin yang berikutnya, pembahasan yang kedua. Apa pembahasan yang kedua? Keutamaan menuntut ilmu. Ustaz di sini akan sebutkan 3 saja. Ya, walaupun ini bukan batasan karena keutamaan menuntut ilmu itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah itu banyak, 100 lebih. Nah, Ustaz hanya sebutkan 3 yang paling besar keutamaannya. Yang pertama, ya, yaitu kesaksian ahli ilmu disejajarkan dengan kesaksian Allah dan malaikat. Persaksian ahli ilmu disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Ini menjadi kemuliaan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Subhanallah. Surat apa ini? Ali Imran. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ini menunjukkan tentang tauhid. Kemudian para malaikat juga bersaksi demikian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian ahli ilmu juga memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang ayat ini, hadhil ayat yadullu ala fadlil ilmi wa ahlil ilmi. Ya, ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih utama dari ahli ilmu, pasti akan disejajarkan namanya dengan Allah dan malaikat. Buktinya apa? Tidak ada. Berarti ahli ilmu kemuliaannya sangat dahsyat sekali, luar biasa. Oleh karena para ulama mengatakan, jika seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu, hanya 1 ayat ini saja sudah cukup menunjuk tentang kemuliaan penuntut ilmu, kemuliaan ilmu. Ya, itu keutamaan yang pertama. Apa keutamaan yang pertama? Itu. Ya. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu memudahkan jalan kita menuju surga. Siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan, dapat hadiah. Ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Ayo dapat hadiah. Angkat tangan. Ada nggak? Masuk neraka? Ya, nggak ada ya. Insya Allah pengen masuk surga. Ya. Insya Allah kita semuanya pengen masuk surga. Baik, itu keutamaan yang kedua. Apa keutamaan yang kedua? Memudahkan jalan kita menuju surga. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan menuntut ilmu jalan singkat atau jalan cepat, jalan tol menuju surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Siapa yang hafal hadisnya? Yang kelas 7, yang kelas 7. Yang kelas 7 yang baru. Yang baru masuk. Antum. Berdiri. Pakai dulu pecinya. Kan nama dulu, dari mana? Agak kencang dikit.
Siapa? Oh, dari Pariaman. Pariaman semua. Semua dari Pariaman ini. Enggak. Oh, tapi yang maju Pariaman semua. Apa hadisnya? Ulangi lagi. Rawahu. Iya, rawahu siapa? Riwayat siapa? Oh, jangan ngawur. Rawahu Muslim, ya. Baik, sama tadi ya. Ya. Rawahu Muslim ya, bukan rawahu Ibnu Majah ya. Ya, barakallahu fiik. Bintang. Ya. Baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa demikian? Karena yang namanya surga itu butuh perjuangan, nggak bisa santai. Dan jiwa kita itu menyukai santai-santai, ya atau tidak? Karena jiwa kita itu tidak suka ibadah, tidak suka. Antum di pondok ini suka atau enggak? Ah, yang bilang suka bohong tuh. Orang mondok itu susah atau enggak? Susah atau senang? Susah. Tidak ada orang mau mondok, ya atau tidak? Ya, waktunya orang main, antum enggak main, ya atau tidak? Waktunya orang main handphone, main game, FF, Mobile Legend, orang-orang main tuh, antum enggak main. Susah nggak antum? Susah. Ya, susah nggak? Tapi ingat, ketika antum sabar berjuang menahan rasa susah itu, nanti di belakang kita ada surga yang menunggu antum. Tapi kalau sekarang antum masa mudanya dihabiskan main game sampai matanya keluar. Ada orang main game matanya keluar? Ada. Matanya buta. Ada nggak? Game terus 24 jam. Ya. Kemudian main, kemudian ya hura-hura, ada aturannya, jauh dari agama. Pengen antum seperti itu? Ingat, yang seperti itu di belakang kita ada apa? Neraka. Ya, oleh karena Rasulullah mengatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Oleh hal yang tidak kita sukai, tapi kita harus sabar. Termasuk dok di sini harus sabar. Ini namanya perjuangan untuk masa depan yang gemilang, untuk masa depan yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Kemudian wahuffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang jiwa kita itu suka. Suka santuy-santuy, ya atau tidak? Siapa yang nggak suka santai? Semuanya suka, ya atau tidak? Ya, kita itu sukanya, apalagi zaman sekarang, ya, Z atau gen apa? Gen alpha, sukanya jadi kaum rebahan. Ya, kaum rebahan, akhirnya rebahan terus, nggak bangun-bangun, mati. Karena apa? Suka rebahan. Oleh karenanya mas muslimin rahiman wa rahimakumullah, kalau kita bisa menahan keinginan kita, sabar. Antum paling lama mondok berapa tahun? Berapa paling lama? Ada pengabdian sini 7 tahun sama ngabdi paling lama. Ada nggak di sini yang sudah 7 tahun mondok? Angkat tangan. Belakang ya. Tahun ke-7. Masya Allah. Lihat tuh. Itu lulus. Sabar. Ya, apalagi yang kelas 7 tadi tuh. Ya, berarti berapa tahun? Ya 6 tahun.
lagi. Nggak apa-apa, sabar. Nggak ada masalah, itu nggak kerasa tuh. Tiba-tiba ya nanti Ustadz 6 tahun lagi ke sini, antum udah lulus tuh. Misalnya, ya semoga yang nggak 6 tahun lah. Ya, setiap tahun lah semoga. Ya bisa ke sini ya. Ya, masya Allah. Oleh karenanya masyarakat muslimin ditahan, sabar. Ya, kalau kita tidak sabar, kita tidak mau diatur, nggak mau ikut aturan syariat, ingat di belakang kita ada neraka. Wal iyadu billah. Ya, baik, sampai mana kita? Kok bahas masalah ini? Keutamaan yang ketiga. Ya, kita bahas yang singkat-singkat aja. Yaitu ilmu itu adalah warisannya para nabi. Jadi kalau kita sekarang sedang menuntut ilmu, kita sedang mengambil warisannya para nabi. Dan itu adalah bagian yang paling luar biasa. Alhamdulillah, nabi tidak mewariskan kepada kita harta, dinar, dirham. Kalau seandainya nabi mewariskan kepada kita harta, kira-kira kita kebagian atau tidak? Tidak mungkin kita kebagian. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu cinta harta, cinta dunia, ya atau tidak? Ya. Adapun ilmu, tidak semua orang cinta ilmu, tidak semua orang pengen jadi penuntut ilmu. Buktinya banyak orang yang nggak mau belajar. Alhamdulillah kita bisa mengambil warisan itu. Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran, tidak mewariskan dinar, wala dirhama, tidak mewariskan dirham, walakin warrathu al ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir, barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, di sini sudah, bagian sini. Ya. Rumahnya yang paling jauh di mana? Yang angkat tangan. Ayo. Rumahnya paling jauh. Antum paling jauh gak? Mana aslinya? Hah? Jambi. Ada yang lebih jauh dari Jambi? Batam dekat. Kan ada langsung pesawat. Yang Jambi, ayo. Ya, yang baju putih. Ada. Kenalkan nama dulu. Rizky, kelas berapa? Kelas 10. Dari Jambi ya. Naik apa dari Jambi sini? Mobil. Nggak naik truk ya? Nah. Sebutkan 3 keutamaan menuntut ilmu dengan dalilnya ya. Ya iyalah, masa penuntut ilmu nah hafal dalil gimana? Masya Allah, apa dalilnya? Masya Allah, surat apa itu? Ali Imran. Taib. Yang kedua, apa dalilnya? Menuntut ilmu itu susah atau gampang? Susah. Butuh perjuangan nggak? Betul. Ya. Antum seneng nggak? Bohong. Bohong itu. Ya. Diseneng-senengkan itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, harus dipaksa. Lama-lama jadi seneng ya. Terus yang terakhir. Apa dalilnya? Al ulama wa innal anbiya lam yuwarrithu walakin warrasu al ilma. Ya, faman akhadahu akhadha
bihaddin wafir. Ya. Nanti dihafal lagi ya. Tip nih. Ya. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Sekarang pembahasan yang nomor berapa? Nomor 3. Ya waktunya. Apa itu? Metode dalam meraih ilmu. Ya sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Ustadz akan sampaikan berapa ya? 10 saja. Ya. Insya Allah singkat nih 10. Yang pertama, metode agar kita meraih ilmu adalah al-isti'anatu billah. Senantiasa minta tolong kepada Allah. Ya, karena kita ini lemah, kita ini tidak bisa apa-apa, kita butuh terus pertolongan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, insyaallah hafal semua ya. Hafal enggak? Apa dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai ada yang enggak hafal, keluar dari pondok Darul-Iman. Ya, harus hafal. Ya. Ini Al-Fatihah ini, ya. Gimana kita sholat kalau kita enggak hafal? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan mohon pertolongan dari Allah, ya, aku menyandarkan semua urusanku kepada Allah. Ya, karena kalau kita keluar dari rumah kita, ada jaminan nggak kita bisa balik lagi? Nggak ada jaminan, ya. Ya, seperti antum sekarang keluar dari rumah, ada yang dari Jambi, Batam, Pariaman, ada yang dari Padang, ada yang dari mana-mana. Ada nggak jaminan antum bisa pulang? Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Makanya kita terus berdoa kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, menyandarkan semuanya kepada Allah. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah." Bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat, wasta'in billah, tapi minta tolonglah terus kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua harus ikhlasun niyah. Ya, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak ikhlas, kita penuntut ilmu akan jadi bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu bukan pezina, bukan pemabuk, bukan yang tukang judi, bukan. Tapi bahan bakar api neraka itu penuntut ilmu. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang dermawan, rajin infak, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Apa sebabnya? Karena hatinya tidak ikhlas. Menuntut ilmu hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk dikatakan alim, ini orang alim, ini orang ini orang ini, hebat dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Maka ikhlas ini berat, ya. Oleh karenanya harus terus kita jaga hati. Ya, jaga hati terus, perbaiki hati terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah ya azza wajal, dan mutaba'atur rasul, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kedua? Ikhlasun niyah. Ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa minta taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih khusus lagi daripada hanya sekedar minta tolong. Ya, minta tolong umum, minta taufik dan kemudahan ini khusus. Ya, ini yang terus harus kita minta kepada Allah.
Ya, oleh karena kita selalu berdoa. Ya, sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan sesuatu, apa yang diajarkan oleh Nabi doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil husna idza syi'ta sahla. Masya Allah. Antum hafal nggak? Ayo berdiri. Mana Pak Cik? Kayak dulu. Kenalkan namanya dulu. Muhammad Fatih. Masya Allah. Dari mana? Dari Padang. Kelas berapa? Kelas 7. Masya Allah. Ya. Coba sebutkan. Masya Allah. Ya. Silakan. Nah, dapat hadiah lagi. Ya. Barakallahu fiik. Tenang, Ustadz lagi hadiahnya. Masih banyak. Tapi 2 lagi. Taib. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah agar kita bisa meraih ilmu harus selalu tathiru wi'ail ilmi, membersihkan hati. Hatinya harus bersih. Bersih dari apa Ustadz? Dari kotoran-kotoran subhat dan kotoran-kotoran syahwat. Ya, kalau subhat ini bermuara kepada pemikiran-pemikiran sesat menyimpang. Kalau syahwat bermuara pada perut dan kemaluan. Ya, hati-hati dari 2 fitnah yang banyak menimpa kita penuntut ilmu. Ya, fitnah ini sangat besar sekali, maka kita terus mohon kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kemudahan untuk kita membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Subhanallah. Ketahuilah di dalam tubuh kita itu ada gumpalan. Ya, jika gumpalan itu baik, seluruh tubuh kita baik. Tapi jika gumpalan itu buruk, maka seluruh tubuh kita akan buruk. Ketahuilah gumpalan itu adalah hati. Ya, makanya harus dibersihkan. Oleh karena Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'zimil Ilmi, beliau mengatakan al ilmu jauharun latifun la yadkhuluha illa liqalbin nadifi. Ilmu itu adalah seperti mutiara. Kira-kira mutiara itu cantik atau enggak? Antum pernah lihat mutiara enggak? Ya, kalau tiara pernah mungkin. Ya, kalau mutiara belum pernah mungkin ya. Mutiara itu ya, itu mahal harganya. Itu tempatnya di dasar laut. Kira-kira mutiara harganya mungkin misalnya 10 juta, 30 juta. Mungkin nggak ditaruh di kamar mandi, ditaruh di dapur, atau ditaruh di lumpur? Mungkin nggak? Nah, orang berakal nggak mungkin begitu. Pasti ditaruh di laci yang bersih. Kalau bisa setiap hari apa? Dilap, ya, dibersihkan. Karena itu mutiara. Itulah ilmu. Bagaikan ilmu mutiara itu tidak bisa diletakkan di hati yang kotor, hanya bisa diletakkan di hati yang bersih. Ya, itu ilmu. Nomor berapa tadi? 4. Taib. Yang nomor 5 sampai nomor 6 Ustadz ambilkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada yang hafal nggak? Ustadz kasih bocoran depannya. Ya akhi, lan tanalal ilma. Nah, itu dia. Ayo. Sebelah sana belum ada tadi. Ayo sebelah sana.
Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, itu dia. Antum? Ah, iyalah. Kenalkan nama dulu. Siapa? Muhammad Zada. Zada Rosad, siap. Masya Allah. Ulangi lagi. Jangan disingkat dari awal. Apa artinya? Penjelasan. Yang pertama, apa Hirson tuh? Semangat. Sungguh-sungguh. Apa bulghah? Jangan asal-asalan. Bekal. Ya, punya bekal. Apa suhbatu Ustadz? Menemani Ustadz. Jadi nemani terus. Jadi nyertai aja. Hah? Membimbing Ustadz. Antum membimbing Ustadz gimana? Harus ada guru. Harus punya guru. Itu maknanya. Nah, terus. Tapi cuma 7 tahun. Panjang. 7 tahun panjang. Baik, Masya Allah. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Kelas berapa? Kelas 10. Dari mana sih? Oh, Palembang. Barakallahu. Baik. Jadi sudah 10 ya? Sudah 10 ya? Sudah 10. 4 tambah 6. Berapa? Perkataan Imam Syafi'i tadi berapa? 6. Ustadz sudah sebutkan berapa? Berapa totalnya? Nah, udah cukup. Ya. Zakaun. Ya, itu yang kelima. Jadi kita mau meraih ilmu itu harus cerdas. Cerdas ada 2. Cerdas dari lahir. Ada nggak cerdas dari lahir? Ya, ada. Ya, dalam artian dia keturunan orang-orang cerdas. Jadi nanti kalau dari kecil dia sudah cepat ngapalnya, gampang paham gitu ya. Tapi ada juga yang kedua, cerdas yang diusahakan. Dia nggak keturunan cerdas, dia biasa aja ya, tapi dia tekun, dia rajin, sehingga dia mengalahkan orang yang cerdas keturunan tapi yang nggak rajin. Nah, jadi seperti itu. Tapi cerdas saja tidak cukup, butuh kebersihan hati, butuh apa lagi? Ikhlas niatnya, benar niatnya. Karena kalau hanya cerdas tanpa hati bersih, sesat. Ustadz mau sedikit cerita. Ada orang namanya Wasil bin Atta. Siapa namanya? Wasil bin Atta. Siapa bapaknya Wasil? Ya Atta. Siapa anaknya Atta? Ya Wasil. Ya. Kemudian siapa ibunya Wasil bin Atta? Ya Ummu Wasil. Ya atau tidak? Kan ibunya Wasil. Ya, Ummu Wasil. Wasil bin Atta ini cerdas. Ya, tapi dia punya kekurangan. Yaitu
Apa cadel itu? Apa kalau bahasa Minangnya cadel? Nggak bisa bilang apa? Bukan R, ro. Bahasa Arab nggak R. Adanya apa? Ro. Ada nggak bahasa Arab R? Nggak ada. Nggak bisa bilang apa? Ro. Nah, Wasil bin Atha itu mau dijebak sama teman-temannya. Akhirnya disuruh khutbah tanpa persiapan. Agar apa? Agar Wasil bin Atha diketawakan di seluruh publik. Karena dia cadel. Gitu. Ya, nggak bisa bilang ro. Ya udahlah, Wasil bin Atha akhirnya maju dia. Akhirnya apa? Ceramah dia, khutbah. Tahu nggak antum? Dari awal khutbah sampai akhir khutbah tidak terucap satu huruf pun dari huruf ro. Allah. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Antum saja yang kelas 12 misalnya, Ustadz kasih bikin kita sudah kena Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada huruf ro-nya. Tapi Wasil bin Atha bisa merubah dengan padanan-padanan kata yang semakna dengan itu tanpa persiapan. Itu orang cerdasnya luar biasa itu. Tapi bahkan ya wallah alam ini sahih atau tidak, matinya pun ketiban buku, tertimpa apa? Kitab-kitab ya, karena saking kutu bukunya. Tapi Wasil bin Atha cerdas, bisa sesat. Dia Mu'tazilah, dia tidak taat sama gurunya, dia keluar dari majelis gurunya Al Hasan Al Basri rahimahullah. Makanya kecerdasan tidak cukup, butuh apa? Kebersihan hati. Syekhul Islam mengatakan dalam sebuah perkataan yang bagus, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Dia diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Akhirnya apa? Sesat. Betapa banyak kita lihat orang yang profesor, doktor, tapi apa? Liberal. Tapi apa? Pluralisme. Tapi apa? Menyimpang dia dari jalan yang hak, dari jalan agama Islam yang lurus. Kemudian yang berikutnya yaitu semangat. Kita itu harus semangat untuk menuntut ilmu, jangan malas-malesan ya. Karena kalau kita nak semangat, kita malas, kita juga nanti hasilnya ya juga biasa-biasa aja. Lalu kemudian harus bersungguh-sungguh. Ada pepatah mengatakan apa? Manjadda wajada. Ya, di pepatah lain dikatakan man sabata nabat. Barang siapa yang tekun, dia pasti akan meraih hasilnya. Ya. Berbeda dengan orang kalau kajian ngobrol sendiri. Ya, dengan orang yang catat, beda atau tidak hasilnya? Beda atau tidak? Coba yang ngobrol sendiri berdiri. Ada nggak yang ngobrol sendiri? Hah? Ada atau tidak? Ya, jangan ngobrol sendiri, nyatet. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Sungguh-sungguh. Setelah sungguh-sungguh apa? Bekal. Wa bulghatun. Ya, harus punya bekal. Antum yang punya cita-cita kuliah ke luar negeri, ke Madinah, ke Mekah, ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, harus menyiapkan bekalnya dari sekarang. Bekal bukan hanya semata-mata materi. Iya, materi penting, tapi bukan hanya itu semata-mata. Ya, antum yang punya cita-cita ingin melanjutkan rihlah dalam menuntut ilmu ke Arab Saudi, maka dari sekarang antum harus mungkinkan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya dihafal, dipahami, perangkat-perangkat pembelajarannya dipahami, sehingga ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar di sana, antum sudah siap bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya di hadapan para ulama. Ya, bulghatun.
Kemudian yang berikutnya wasuh batu ustadin, yaitu punya guru. Jadi antum jangan belajar sendiri otodidak atau belajar dari AI atau dari Syekh Al-Allamah Google. Hadahullah, semoga Allah berikan hidayah. Ya. Jadi nggak cukup kita belajar dari Google. Ya, kita harus punya guru. Karena kita bukan hanya belajar ilmu dari seorang guru, tapi belajar adab. Ya, belajar adab, unggah-ungguh, etika. Kalau kita belajarnya cuma dari Google, Google nggak punya adab, ya nggak punya etika, ya nggak bisa dilihat adab dan etikanya. Dia hanya bisa memberikan jawaban, dia hanya bisa memberikan maklumat saja. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah watulu zamanin. Ya, waktunya lama sekali. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Qadhi Iyad ditanya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Sampai mati. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir yaitu penghalang menuntut ilmu. Ustadz akan sebutkan banyak. Enggak banyak dah. Sedikit saja. Berapa ya? 10 lagi. Ya, insya Allah cepat nih. Penghalang yang pertama, orang dari menuntut ilmu adalah apa kira-kira? Tidak ikhlas. Ya, ini penghalang dari ilmu. Orang tidak ikhlas menjadi penghalang. Dia hanya akan mendapatkan dunia yang Allah takdirkan kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mangkanatid dunya hammahu," barang siapa yang dunia sebagai tujuan, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan jadikan urusannya terpecah belah. Allah akan sulitkan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dia akan selalu merasa kurang terus dalam urusan dunia. Itu kalau kita tujuannya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, tidak akan datang urusan dunia itu kepada dia kecuali yang Allah takdirkan kepada dia. Kemudian kebalikannya, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu adalah tujuannya. Ya, makanya kita belajar itu tujuannya untuk akhirat. Jama'allahu lahu amrah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan hatinya kaya raya. Wa atatid dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan hina. Jadi dunia yang mendatangi kita, bukan kita yang mengemis-ngemis terhadap dunia, bukan. Tapi niatnya harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penghalang menuntut ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Sudah dapat ilmu, tidak diamalkan. Ya, jangan sampai kita seperti orang Yahudi, punya ilmu, tidak diamalkan. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub, kata para ulama tafsir, al-yahud, orang-orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmu. Adapun ad-dhallin, an-nasara, orang yang nggak punya ilmu tapi berani beramal. Umat Islam di tengah-tengah, berilmu dan mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu belajar otodidak tanpa panduan ulama, tanpa panduan ahli ilmu, tanpa panduan guru. Kan kita sudah sebutkan poin yang ke-9 apa? Wasuh batu ustadzin. Tidak bisa kita belajar ilmu itu otodidak kecuali kita sudah punya perangkat. Untuk dasar-dasar nggak bisa. Kalau kita sudah punya perangkat ilmu alat, ya itu pun tetap harus dalam bimbingan ahli ilmu. Ya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi doyya'al ahkam. Barang siapa yang belajarnya hanya dari kitab-kitab, ya baca kitab terus tapi nggak ada bimbingan dari gurunya, nggak ada bekal-bekal ilmunya,
maka dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ya. Kemudian di dalam perkataan yang lain, mangkana saykhahu kitabuhu, barang siapa yang gurunya adalah kitab, kana khata'uhu aktsar min shawabihi, maka kesalahannya lebih besar daripada kebenarannya. Ya. Kemudian yang keempat, berguru dengan guru yang salah. Seperti berguru kepada ahli bid'ah, berguru kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat, maka potensi kita mendapatkan ilmu yang sesat sangat besar, dan itu adalah penghalang kita mendapatkan ilmu yang sahih. Al-Imam Ibnu Sirin dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahih muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya menuntut ilmu bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat kepada siapa antum mengambil ilmu. Lalu kemudian yang kelima, penghalang menuntut ilmu instan dalam belajar, sukanya instan, tidak mau melalui proses. Mie instan saja kalau mau makan diapakan dulu? Direbus dulu, terus diapain? Dibuka dulu bumbunya, ya atau tidak? Apakah antum mau makan bumbu sama plastiknya? Dibuka dulu, terus diapakan lagi? Dituangkan bumbunya, kemudian baru minyak dituangkan. Habis itu diapain? Diaduk-aduk, baru dimakan. Itu mie instan, namanya instan, tapi instan enggak makannya? Enggak, ada prosesnya. Sedangkan ilmu juga demikian, ada prosesnya, nggak bisa instan. Makanya kalau antum sekarang maunya menuntut ilmu singkat-singkat, ilmunya juga singkat. Ya, misalnya sekarang zamannya kajian singkat, 1 menit, makanya ilmunya juga 1 menit. Ya, kebanyakan yang singkat-singkat. Ya, penuntut ilmu harus tekun. Baik, kemudian yang keenam, penghalang menuntut ilmu itu sombong. Mentang-mentang punya hafalan banyak, punya ini dan itu, sombong. Para salaf mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Malu dalam artian tidak mau bertanya tentang ilmu padahal dia tidak tahu. Makanya ya, tidak boleh malu untuk kebaikan. Malu itu kalau kita ketinggalan sholat jamaah, kalau kita bangunnya kesiangan, kalau kita tidak baca Quran, kalau kita nggak tahajud, itu malu. Tapi kalau untuk ilmu nggak boleh malu, untuk kebaikan nggak boleh malu. Ya, harus berani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, fa inna afatal ilmi al kibru, sesungguhnya penghalang ilmu yang merusak ilmu adalah kesombongan. Ya, wa afatal ibadati ar-riya, dan yang merusak ibadah seseorang adalah riya, pengen dilihat orang. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, tidak sabar dalam menuntut ilmu. Kan namanya menuntut ilmu waktunya lama. Kita baru mondok sebulan pengen keluar. Habis itu pengennya langsung jadi mufti di kampungnya. Gimana ceritanya? Mondok nggak betah, baru sebulan udah jadi mufti. Ya nggak sabar. Ya harus sabar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, para sahabat itu mereka diantaranya adalah pilarnya, pionirnya adalah Abu Hurairah. Bagaimana dia sabar dalam menahan rasa lapar untuk menuntut ilmu. Ya, sampai-sampai beliau bercerita, aku sering menahan perutku dengan batu hanya untuk menuntut ilmu. Ini kan luar biasa. Kemudian yang ke-8, tidak punya tekad yang kuat, males. Ya, pengennya kuliahnya ke luar negeri, tapi di pondok males. Ya enggak pantas. Ya enggak layak gitu loh. Kalau kita pengen punya cita-cita tinggi, ya kitanya harus memantaskan diri. Ya.
Apa kata para ulama? Fakun rajulan rijluhu fis saro, ya, wa hammatu hammihi fis surayah. Jadilah orang yang kakinya menapak di bumi, namun tekad dan cita-citanya melayang tinggi di angkasa. Ya, gitu. Kemudian yang kesembilan adalah suka berangan-angan. Oh, nantilah saya kalau udah kelas 8 saya ngapal Quran. Nantilah kayak sudah kelas 9 saya ngapal Quran. Angan-angan aja, tapi nggak ngapal-ngapal. Nanti saya kalau sudah kuliah di Madinah baru ngapal Quran saya. Ya, sedangkan di pondok dia nggak ngapal Quran. Gimana ceritanya? Hanya berangan-angan aja. Nanti saya mau belajar bahasa Arab kalau kelas 11 aja lah. Udah kelas 11 selesai, nanti ala kelas 12. Udah lulus nggak belajar, hanya suka angan-angan. Ya, kemudian yang terakhir suka menunda-nunda. Ada PR nih, aduh, kerjakan sekarang nggak ya? Masih banyak waktunya, 2 hari lagi. Nanti 2 hari lagi kerjakan. Masih ada lagi seminggu, kerjakan seminggu lagi. Ya, maka ketahuilah Allah mengatakan fastabiqul khairat. Kalau ada kebaikan di depan mata kita, berlomba-lomba. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wasari'u, bersegeralah. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Ya, bersegeralah melakukan amal-amal. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang, idalam taqta'hu wa illa qata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu itu atau menggunakan waktu itu dengan baik, maka waktu itulah yang akan menguasai kita. Ya. Wa nafsuka illam tashghilha bil haqqi wa illa saghalatka bil batil. Kalau antum tidak sibuk dengan ketaatan, pasti antum akan disibukkan dengan kebatilan. Tidak ada pilihan yang ketiga, taat atau batil. Ya, oleh karena inilah penghalang menuntut ilmu. Ya, semoga 4 poin, 4 pembahasan ini bisa sedikit bermanfaat bagi kita, ya, menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berusaha menjadi penuntut ilmu sejati, yang mana puncak tertingginya adalah menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, puncaknya ilmu, pokoknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, barakallahu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Siapa yang bisa menyebutkan 10 penghalang menuntut ilmu? Nah, sebelah sini dulu. Itu yang paling belakang, yang nggak pakai peci. Antum tuh. Ya, pakai dulu pecinya. Gitu. Itu caranya. Kelas berapa? 8. Kenalkan nama, dari mana? Hadi Padang. Yang pertama, tidak ikhlas, tidak mengamalkan ilmu, belajar tanpa guru, otodidak, gitu ya. Milik guru salah, mengambil guru yang salah. Ya, terus belajarnya instan. Ya, sedangkan mie instan aja gimana masaknya? Dimasak dulu ya. Terus yang keberapa tadi? 5. Tidak sombong. Sombong penghalang, ya kan, tidak mungkin. Terus tidak sabar, berarti harus sabar. Terus tidak punya tekad. Terus punyanya apa? Nggak punya tekad ya? Terus punyanya apa? Nggak tahu. Harus punya cita-cita ya.
belajar jadi orang kaya nggak boleh. Berangan-angan, saya pengen ngapal, gitu ya. Tapi nggak ngapal-ngapal. Saya pengen belajar ini, tapi nggak belajar. Cuma pengen aja. Nah itu namanya angan-angan. Nah terus, gimana caranya? Besok. Akhirnya nggak baca-baca. Nah, itu dia. Misalnya kerjakan PR. Nah, itu aja. Langsung kayak gitu kan? Nah, serius. Enggak ya? Insya Allah ya. Nah, baik, barakallahu fiik. Sini. Nah. Baik, yang terakhir. Siapa yang berani memberikan kesan-kesan dari pengajian pagi hari ini? Apa yang faedah yang didapatkan? Ayo, hadiah terakhirnya. Ini, Masya Allah. Langsung mau ngambil hadiah? Udah di situ aja. Pecinya dipakai. Jangan disaku-saku peci itu, pakai biar nganteng. Kayak gitu kan nganteng. Yang pertama mendapat, kenalan dulu. Al-Jazari, Al-Siddiq, Hilmi Siddiq, Masya Allah. Dari Pekanbaru. Ngapain jauh-jauh sini? Belajar ya? Taib. Ayo. Yang pertama apa? Mendapatkan banyak ilmu. Iya atau tidak? Alhamdulillah. Terus? Bisa bertemu dengan Ustadz. Bisa aja antum ini. Bahasa basi itu. Terus ini kalau modal nekat kayak gini. Nggak apa-apa, yang penting berani. Ayo, jangan cuma 2, 5 minimal. Ayo, apa yang dipelajari tadi? Ada berapa poin? Ada 4. Apa itu, sebutkan? Itu dia. Terus? Ya, sebelumnya ada tuh. Ya kalau udah dapat hadiah tadi bangun, langsung berdiri. Ya, terus cari bisikan-bisikan terus ya. Penghalang meraih. Baik. Sebutkan satu saja penghalang meraih ilmu apa? Sombong. Antum sombong nggak? Nggak ya, insyaallah. Mau Al-Quran atau jeruk? Al-Quran dan jeruk ya. Siap. Kasih Al-Quran sama jeruk. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang Ustaz ganti antum yang tanya, nggak apa-apa. Ya. Udah habis hadiahnya? Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Abu Yusuf hafizahullah taala. BAD. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Jikalau ada di antara antum yang memiliki pertanyaan dari tadi,
atau di luar materi Ustaz ya, boleh untuk ditanya. Betul. Ya, angkat tangan, kita buka pertanyaan. Ayo, betul. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, Anda termasuk yang mengikuti nih Ustaz. Mengikuti akun antum misalkan Facebook. Jadi yang santri-santri Ustaz yang belum mengenal beliau bisa dilihat ke Facebook beliau karena beliau cukup aktif di media sosial. Jadi di antara yang Anda lihat Ustaz, mungkin bisa kita berbagi cerita nih Ustaz, terutama dengan santri-santri kita secara khusus Ustaz, tentang pengalaman Ustaz ketika menuntut ilmu di Al-Azhar Ustaz. Bagaimana perjuangan Ustaz dulu di Al-Azhar sebelum masuk ke Madinah Ustaz. Mungkin itu Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah, ya pertanyaannya ini berat. Kenapa? Karena jawabannya butuh 2 jam. Ya, waktunya nggak cukup. Ya, karena ada buku khusus yang harus nanti tahun depan kita bedah ya. Ya, insya Allah. Ada judulnya Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Ya, sudah ada belum di sini? Ya, itu kalau belum ada nanti dibeli. Ya, ini masjid nggak boleh jualan. Baik, barakallahu fiik. Memang yang namanya itu tadi menuntut ilmu itu penuh perjuangan. Nggak bisa. Jangan tiba-tiba lihat Ustadz di depan enak kali. Ya, ada perjuangan panjang. Ya, di dalam proses menuntut ilmu. Ya, sering lapar. Ya, sering ketika menuntut ilmu di Kairo. Ya, pernah tidak punya uang sepeser pun pernah. Ya, sehingga Ustadz harus kerja menjadi tukang cuci piring. Ya, hanya untuk bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah, setiap bulan dapat kiriman dari orang tua. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang kemudian ya walaupun perjuangan ini tidak bisa menandingi perjuangan para salaf yang lebih dahsyat lagi. Bahkan di antara mereka sampai kencing darah lagi. Ya, saking tidak ada yang dimakan. Oleh karenanya ya ini luar biasa. Ya. Makanya Ustadz tulis tuh bukunya. Ya, Perjalanan ke Mesir hingga Madinah. Apa? Agar yang gen-gen alpha, gen Z ini semangat. Ya. Semangat untuk bisa menuntut ilmu juga. Ya, waktu itu Ustadz tidak ada keinginan untuk ke Kairo. Nggak ada. Ya, Ustadz dari awal itu sejak di kelas 10, awal-awal kelas 10, ya Ustadz pengen ke Madinah. Itu pun saran dari Ustadz juga. Ya, sedangkan awalnya cita-cita Ustadz bukan itu. Ustadz pengen kuliahnya di universitas negeri. Karena Ustadz sekolah umum SMK Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Jurusan multimedia. Waktu itu kuliah mengambil teknik informatika di Universitas Brawijaya Malang, salah satu kampus top di Indonesia 10 besar yang dekat dengan rumah, 1 jam. Tapi itu semuanya berubah, cita-cita itu ya karena Ustadz alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah ya ketika waktu sekolah itu, akhirnya belajar agama dari nol gitu ya, baru kemudian kenal dengan pengajian, akhirnya ikut ngaji ustadz. Dari situlah balik arah, ingin apa? Kuliah ke bidang agama ya. Lalu kemudian akhirnya diarahkanlah untuk mendaftar ke Madinah. Udah mendaftar, setelah lulus mendaftar, tapi qadarullah nggak ada panggilan sampai 5 tahun. Tapi Ustadz tidak menyerah gitu aja. Apa? Ustadz kuliah di tempat lain. Mendaftar ke Libya 2 kali ditolak. Mendaftar ke Madinah 2 kali ditolak.
Ya udahlah, Ustadz akhirnya daftarlah ke Mesir. Alhamdulillah diterima di Mesir. Tidak marah, sambil belajar di Mesir dengan berbagai macam perjuangan, Ustadz daftar lagi. Alhamdulillah setelah 5 tahun akhirnya diterima di Universitas Islam Madinah. Ya, insya Allah lengkapnya ada di buku. Itu singkat aja ya. Ya, nanti insya Allah tahun depan kita bedah lah. Ya, insya Allah taala. Tapi sebelum dibedah, baca dulu. Ya, mungkin itu Ustadz. Barakallahu fiik. Tip, silahkan yang punya pertanyaan. Nah, Kenalkan nama, dari mana, kelas berapa? Oh gitu. Nah kenapa? Oh pakai ini. Ah iyalah. Kenapa pakai kertas? Nggak berani tanya langsung. Ah gitu. Izin bertanya Ustaz. Baik, saya izinkan. Apakah bisa bagi kami yang duduk di kelas 3 SMA mendaftar di tahun kelulusan, sementara kelulusan kami berlangsung di bulan Mei dan pendaftaran UIM berakhir di bulan Juni? Kalau sudah ada ijazahnya bisa. Kalau hanya SKL nggak bisa. Ya harus ada ijazahnya. Jelas? Jelas ya. Barakallahu fiik. Nah makanya minta ijazah sama pondok. Ya jangan SKL kalau mau. Nah, tapi nanti kalau antum daftar nggak ngabdi nanti. Terus pondok lah. Ada yang lain? Nah, Ustaz, terkait dengan ijazah karena tadi sudah disinggung juga Ustaz ya. Mungkin ada pertanyaan. Di pondok kita kan ada ijazah dari negara, dari Kemenak yang ada lambang Garudanya, dan juga ada ijazah pondok yang sudah muadalah terakreditasi di UIM. Untuk mendaftar di kampus selain UIM, mana yang lebih bagus? Pakai ijazah berlambang Garudanya atau pakai ijazah yang akreditasi UIM? Ijazah pondok lah. Ijazah pondok. Ya. Apa? Daftar ke selain UIM. Yang nilainya paling bagus. Misalnya nilai ijazah negaranya paling bagus, pakai ijazah negara. Kalau ijazah pondoknya paling bagus, ijazah pondok. Ambil nilai yang paling bagus sebagai pendaftaran kita di kampus-kampus Arab Saudi. Ya, misalnya nilai ijazah negara 85, ijazah pondok 95. Pilih yang mana? 95. Ya, itu kaidahnya. Kalau misalnya dibalik, berarti pilih yang mana? Ya, yang negara. Ya, paham? Barakallahu fiik. Ada yang lain? Mana yang kelas 6 nih? Udah jelas semua? Nggak berani tanya? Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Di beberapa pondok itu ya ijazahnya hanya berisikan pelajaran diniyah saja, tidak ada pelajaran umumnya. Jikalau santri di situ berminat untuk lanjut tapi jurusan-jurusan umum yang ada di Saudi, apakah bisa pakai itu? Apa Ustaz? Pakai, jikalau ada santri yang ingin lanjutnya ke jurusan umum yang ada di Saudi, ya, apakah bisa pakai ijazah yang sudah muadalah tapi isinya hanya mawad diniyah saja? Ya, bisa. Salah. Bisa. Ya. Ada lain? Fadhal. Dari mana? Ya Jawa Baratnya mana? Subang. Insyaallah. Universitas di Arab Saudi yang terbaik dari segala aspek. Kalau jawaban Ustadz ya UIM lah. Kan Ustadz di UIM.
yang sudah tahu, ya. Tapi kalau menurut ranking internasional yang terbaik adalah King Abdul Aziz University di Jeddah dan King Saud University. Itu kalau secara ranking internasional, antara dua itu. Tapi kalau secara keagamaan, tetap yang nomor satu adalah Jami'ah Islamiyah dan Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, kemudian Ummul Qura. Ustadz pengen berpesan, kampus di Saudi banyak. Ya, jangan hanya berpatokan dengan UIM saja. Ya, kampus di Saudi itu banyak. Ada 25 kampus yang bisa antum daftar di sana. Ya, ini salah satu. Karena satu angkatan di sini ada 30, taruhlah satu angkatan 30. Itu semuanya diterima di UIM. Makanya biar semuanya bisa kuliah di kampus Saudi, antum ada yang daftar UIM, ada yang daftar Ummul Qura, ada yang daftar Jamiatul Imam, ada yang daftar Najran, ada yang daftar King Khalid, ada yang daftar Hafar Batin, ada yang daftar, pokoknya semua kampus di Saudi. Ya, karena sekarang itu 2030 nanti, ya sekarang sudah dimulai untuk visi tersebut, yaitu studi in Saudi, bukan lagi studi in Mekah, studi in Madinah, enggak, studi in Saudi. Ya, jadi itu mungkin nasihat dari Ustadz, sehingga kita tetap bisa belajar di Timur Tengah di kampus-kampus terbaik, dan banyak akan kita dapatkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaannya. Ya, barakallahu fiik. Cukup ya Ustadz? Ya, cukup ya. Insyaallah kita semoga bisa bertemu kembali. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ridho, Ustadz Munawir, dan para asatidzah yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.